Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IoT kelompok 2 dari kelas A akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester kami dengan beranggotakan saya sendiri Yusuf Habibi Herbin dengan NIM 2024322066. Lalu ada saya Soran Bimasena dengan NIM 2024-32012. Lalu ada saya Tarina Angelin Aurelia dengan NIM 2024-32074. Terus ada saya Fadilawan Fareji dengan NIM 2024-32067. Oke, proyek kami ini mengenai tentang sebuah banking security system. Yang pertama ada pendahuluan dan latar belakangnya yang akan dibahas oleh Oscar. Oscar, silakan. Untuk latar belakangnya, keamanan merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melindungi barang berharga seperti uang, dokumen, dan perhiasan. Namun, sistem keamanan konvensional yang masih menggunakan kunci fisik memiliki berbagai kelemahan, seperti mudah hilang, dapat diduplikasi, dan tidak memiliki sistem kontrol akses yang baik. Seiring perkembangan teknologi, khususnya Internet of Things, muncullah solusi keamanan yang lebih modern dan efisien. Oleh karena itu, dibuatlah sistem brankas berbasis audio sebagai alternatif sistem keamanan yang lebih cerdas. Nah, tujuannya proyek yang dibuat oleh kelompok kami, untuk mengembangkan sistem keamanan berbasis microcontroller yang dapat digunakan sebagai prototipe dalam kehidupan nyata. Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana pembelajaran konsep IoT. Dan manfaatnya, pembuatan proyek ini memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, mahasiswa dapat memahami konsep IoT dan sistem embedded secara praktis. Sistem ini dapat dikembangkan menjadi produk nyata. Oke, untuk cara kerja sistemnya sendiri, yang pertama adalah tahap inisialisasi atau startup. Pada saat sistem pertama kali dinyalakan, Arduino akan mengaktifkan seluruh komponen yang terhubung. LCD akan menampilkan pesan "System Ready" sebagai tanda bahwa sistem siap digunakan. Servo motor berada pada posisi terkunci 0 derajat, relay dalam kondisi mati, dan buzzer tidak aktif untuk memastikan kondisi awal aman. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah sistem input dan monitoring. Setelah inisialisasi, sistem akan terus memantau input yang masuk secara berulang. Pengguna memasukkan password melalui keypad, lalu sensor peer mendeteksi adanya gerakan di sekitar brankas, push button digunakan sebagai akses darurat, potentiometer membaca nilai untuk menentukan durasi buka. Semua input ini diproses secara real-time oleh Arduino. Kemudian, tahap selanjutnya adalah proses verifikasi sistem. Setelah pengguna memasukkan 4 digit password, Arduino akan melakukan pengecekan dengan membandingkan input dengan password yang telah tersimpan di dalam program. Jika password sesuai, maka akses diberikan. Jika password tidak sesuai, akses ditolak. Proses ini menjadi inti dari sistem keamanan. Kemudian, tahap selanjutnya adalah sistem output dan respon. Berdasarkan hasil verifikasi, sistem akan memberikan respon berupa output. Jika benar, LCD menampilkan door unlock, servo membuka kunci sebesar 90 derajat, lampu indikator menyala, lalu yang terakhir adalah pintu terbuka sesuai durasi dari potentiometer. Lalu jika passwordnya salah, yang terjadi adalah LCD menampilkan password invalid, buzzer berbunyi sebagai penanda alarm, dan lampu menyala sebagai peringatan. Untuk yang terakhir, sistem emergency atau kondisi darurat. Sistem juga menyediakan tombol emergency yang dapat digunakan tanpa memasukkan password. Saat tombol ditekan, servo langsung membuka kunci, lampu menyala, lalu durasi tetap mengikuti peraturan potentiometer. Fitur ini berguna dalam kondisi mendesak. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Yusuf Habibi. Jadi untuk flowchart sendiri, cara kerja sistemnya adalah dengan di sini kita setelah menekan tombol start, maka di bagian LCD-nya itu bakal muncul sistem ready. Setelah sistem ready, kita disuruh untuk memasukkan input code-nya. Setelah input code, di bagian keypad setelah input code, kalau
kita akan memasukkan kode 4 digit. Kalau kodenya benar, maka pintu akan terbuka oleh servo yang berputar sekitar 90 derajat. Terus bakal tunggu durasi dari potensiometernya, terus dikunci kembali. Nah, kalau invalid itu dari buzzernya bakal berbunyi. Setelah itu, kalaupun ada sesuatu, kita di sini memasang sebuah tombol emergency dari push buttonnya. Sebentar, saya bakal ke Tinkercad-nya dulu, jadi bakal stop sharing PPT. Kelihatan nggak? Nah, jadi di sini tuh setelah kita pencet start, akan muncul di LCD-nya sistem ready dan insert password. Nah, kalau passwordnya itu benar 1, 2, 3, 4, servo bakal berputar, terus banking kita bakal terbuka. Nah, sedangkan kalau password kita salah, misalnya kita masukkan 5, 6, 7, 8, itu si buzzer bakal langsung berbunyi, password invalid. Nah, misalnya kalau bakal terjadi apa-apa, itu kita membuat sebuah fitur emergency button. Ketika dipencet, bakal terbuka. Nah, ini ketika passwordnya benar bakal menyala yang LED hijau, ketika salah bakal menyala LED merah. Oke, selanjutnya rangkaian bakal dijelaskan oleh Tarina. Sebentar. Share screen-nya tuh. Ini saya akan Kelihatan nggak share screen-nya? Enggak kelihatan share screen. Ini udah. Sudah. Oke. Dan jadi di sini saya akan menjelaskan perihal rangkaiannya. Jadi rangkaiannya ini sebentar nih. Jadi rangkaiannya ini menghubungkan, maaf jaringan saya ini. Jadi rangkaiannya ini menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kendali yang menghubungkan seluruh komponen input dan output melalui breadboard. Sistem terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu keypad sebagai input, password, LCD sebagai media tampilan, servomotor sebagai pengunci, serta buzzer dan lampu sebagai indikator. Oke, jadi keypad 4x4 itu terhubung ke pin digital Arduino untuk membaca input password, kemudian LCD 16x2 terhubung ke Arduino untuk menampilkan status sistem, kemudian servo motor terhubung ke pin PWM untuk mengontrol buka atau tutup kunci, kemudian buzzer digunakan sebagai alarm saat password salah, relay dan lampu berfungsi sebagai indikator, kemudian peer sensor mendeteksi gerakan di sekitar sistem, potensiometer digunakan untuk mengatur durasi pintu terbuka, kemudian push button di sini digunakan sebagai tombol emergency. Kemudian ada baterai 9V yang digunakan sebagai sumber daya untuk tambahan lampu. Jadi seluruh komponennya dihubungkan melalui breadboard dan kabel jumper sehingga membentuk satu sistem yang dapat bekerja secara terintegrasi. Kemudian di sini ada rangkaian elektronik ya. Penjelasannya tidak jauh berbeda dari rangkaian umum. Oke, di sini ada bagian input. Kita itu ada kelompok kita menggunakan keypad untuk memasukkan password, sensor peer untuk mendeteksi gerakan, dan push button sebagai kontrol tambahan emergency. Jadi semua input tersebut diproses oleh Arduino Uno sebagai pusat kontrol yang akan menentukan apakah akses akan diterima atau ditolak. Untuk outputnya sendiri, sistem ini menggunakan LCD untuk menampilkan informasi, servo sebagai pengunci berangkas, buzzer sebagai alarm, LED sebagai
LED sebagai indikator, dan relay untuk mengontrol perangkat tambahan. Cara kerjanya, user akan memasukkan password melalui keypad, kemudian jika benar, servo akan buka dan LCD hijau dan LED hijau akan menyala. Jika salah, buzzer akan berbunyi dan kamera akan menyala. Selain itu, jika sensor peer mendeteksi gerakan, sistem juga bisa mengaktifkan alarm. Jadi rangkaian ini merupakan sistem keamanan otomatis yang menggabungkan input, proses, dan output dalam satu sistem. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh next slide. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Fadil. Ada Fadil. Terus selanjutnya di sana ada komponen input. Terus yang komponen input itu terdiri dari iPad 4x4. Terus fungsinya itu digunakan sebagai media input untuk memasukin password berupa angka yang akan diverifikasi oleh sistem. Terus selanjutnya ada komponen sensor peer, digunakan untuk mendeteksi adanya pergerakan manusia di sekitar berangkas sebagai fitur tambahan keamanan. Terus selanjutnya itu ada komponen potentiometer yang fungsinya itu digunakan sebagai input analog untuk mengatur durasi waktu terbukanya pintu berangkas. Terus selanjutnya ada komponen push button, fungsinya itu digunakan sebagai tombol darurat untuk membuka kunci tanpa memasukkan password. Ini udah LCD 16x2. Terus di komponen ini adalah selanjutnya ada komponen lagi LCD 16x2 dengan modul 12C. Fungsinya itu menampilkan informasi sistem kepada pengguna seperti sistem ready, insert password, dan status akses, benar atau salah. Selanjutnya ada komponen servo motor SG90 yang fungsinya itu berfungsi sebagai aktuator untuk membuka dan menutup kunci berangkas berdasarkan hasil verifikasi password. Selanjutnya itu ada komponen modul relay dan lampu, digunakan sebagai indikator visual, lampu akan menyala saat akses berhasil atau sebagai tanda peringatan saat terjadi kesalahan. Selanjutnya itu ada komponen buzzer yang fungsinya itu berfungsi sebagai alarm suara yang akan aktif ketika password yang dimasukkan salah. Terus selanjutnya di sini ada komponen keseluruhan. Yang pertama itu ada Audi Uno R3. Terus selanjutnya ada media penyusunan rangkaian tanpa solder, ada kabel jumper, ada baterai 9V. Terus ada LCD 16x2, terus ada servo motor SG90, terus ada buzzer, terus ada LED merah dan hijau, terus ada lampu bohlam, terus ada relay modul, terus ada transistor, ada lagi dioda, ada lagi resistor. Next. Di sini ada kode input. Kode input ini yang tertera pada slide ini. Bagian ini berfungsi untuk membaca data dari komponen input. Analog read, code pin digunakan untuk membaca nilai dari potentiometer sebagai pengaturan durasi. Terus ada selanjutnya ada keypad get key, digunakan untuk mengambil input angka dari keypad sebagai password. Selanjutnya ada digital read atau button pin, digunakan untuk mendeteksi apakah tombol emergency ditekan atau tidak. Next. Selanjutnya di sini ada kode prosesor. Kode prosesor itu yang tertera pada gambar di slide ini. Bagian ini merupakan inti dari program yang melakukan pengelolaan data. Fungsi map digunakan untuk mengubah nilai potentiometer menjadi durasi waktu atau delay servo. Selanjutnya itu ada struktur switch, digunakan untuk menyimpan setiap digit password yang dimasukkan. Terus ada percabangan IF, digunakan untuk membandingkan input password dengan password yang telah ditentukan seperti 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada kode output. Kode outputnya itu yang tertera pada gambar ini. Bagian ini menampilkan hasil dari proses yang ke pengguna. Yang pertama itu LCD print, digunakan untuk menampilkan status sistem pada LCD. Terus my servo read digunakan untuk menggerakkan servo sebagai mekanisme buka atau tutup kunci. Terus ada digital read atau relay pin high
digunakan untuk mengaktifkan relay atau lampu. Selanjutnya ada digital read buzzer rig, digunakan untuk menyalakan buzzer sebagai alarm jika terjadi kesalahan. Next. Terus di sini ada hasil implementasi dan demo. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan di Tinkercad, sistem dapat berjalan sesuai dengan rancangan hasil yang didapat. Yang pertama itu ada sistem berhasil membaca input password. Yang kedua itu ada servo membuka saat password benar. Yang ketiga ada buzzer aktif saat password salah. Yang keempat itu ada semua komponen bekerja dengan baik. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 kelas A. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.